Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat GKJW Tunjung Sekar yang dikasihi Tuhan, sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan jika sampai dengan saat ini di tengah pandemi COVID-19 kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kita sudah diberikan kemampuan untuk bisa melakukan bulan kesaksian dan pelayanan. Sehingga melalui aksi tersebut ada banyak saudara kita yang merasakan kasih dan berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah pada minggu pagi ini, tanggal 21 Juni 2020, kita akan melakukan sekaligus penutupan bulan kesaksian dan pelayanan. Adapun yang akan melayani kita pagi ini adalah Ibu Pendeta Retno Sari. Baiklah, mari kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita akan mulai dengan pujian dari Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama, Jemaat Kami Undang Bangkit Berdiri. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah kitab balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Jemaat GKJW Tunjung Sekar yang dikasihi oleh Tuhan, pelaksanaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 telah berakhir. Tetapi pekerjaan bersaksi dan melayani akan terus kita lakukan dengan keyakinan pimpinan Roh Kudus dan kesetiaan kepada Allah Bapa, Sang Pencipta. Sebagaimana pengakuan kita bahwa pertolongan hidup kita hanyalah berasal dari Allah Sang Bapa, Pencipta Khalik langit dan bumi, serta yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya hingga kesudahan zaman. Terimalah salam. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Demikian firman-Nya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah sejenak kita mengingat perjalanan hidup yang sudah kita lalui. Apakah hidup kita, pikiran, ucapan, dan perilaku kita sudah menunjukkan kesaksian hidup kita tentang kasih dan karya Tuhan? Apakah kita sudah menghadapkan hidup kita untuk orang lain? Ataukah masih berkutat pada diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain? Untuk itu, marilah kita mengakui di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan kita. Kita berdoa.
Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama umat-Mu yang bersujud di hadapan-Mu dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Kami, Tuhan, ingatkan bahwa sesungguhnya dalam perjalanan hidup kami ini, Tuhan memberikan roh yang menguatkan kehidupan kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Agar dalam kami berperilaku, kami tidak terus-menerus berorientasi pada kepentingan diri kami sendiri, tetapi boleh belajar untuk melihat kepentingan, kebutuhan orang lain. Namun demikian Tuhan, kami menyadari bahwa kami seringkali hanya menggunakan kekuatan kami sendiri, mengabaikan roh Tuhan untuk berkarya dalam hidup kami. Sehingga yang terjadi adalah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali menciderai perasaan saudara-saudara kami, seringkali mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam kami berperilaku seringkali hanya berorientasi untuk pemuasan kepentingan diri kami masing-masing daripada kami memperhatikan keadaan dan kebutuhan orang lain. Kami sungguh mengakui Tuhan bahwa yang kami saksikan dalam kehidupan kami seringkali bukan Injil, kabar kesukacitaan dari Tuhan. Tetapi yang kami saksikan adalah diri kami sendiri, keakuan kami sendiri. Begitu juga di dalam kami melakukan pelayanan kami seringkali masih mengorientasikan pada kepentingan diri kami sendiri. Oleh sebab itu ya Tuhan, dalam minggu penutupan bulan kesaksian dan pelayanan ini, kami bersimpuh di hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Tahirkanlah hidup kami Tuhan, supaya dengan kekudusan yang Tuhan berikan dalam hidup kami melalui pengampunan dosa itu, memampukan kami untuk bersaksi dan menjadi pelayan Kristus dalam kehidupan kami. Berilah kami kekuatan-Mu, hikmat-Mu, sehingga pertobatan kami bukan pertobatan yang sia-sia, bukan pertobatan yang formalitas, tetapi sungguh-sungguh mendasari kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa pengakuan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah kita adalah Allah yang mendengar seruan siapapun yang mengaku dengan sungguh-sungguh. Dia menyatakan berita anugerah dan petunjuk hidup baru kepada kita. Untuk itu, jemaat kami undang untuk berdiri. Demikian firman Tuhan yang diambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11 demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin.
Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali dan mari kita pujikan kidung jemaat nomor 240 bagian A, bait yang kedua. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai negeri seri. Yesus syariatkan daku, Doa yang selesai untuk membela diriku di pikulnya salib berat. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman yang akan terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbing dan kuasai kami ya Tuhan dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan Ibu Pendeta Retnosari yang akan menjabarkan firman-Mu. Kami mohon bimbing dan kuasai dengan Roh Kudus, agar apa yang beliau sampaikan dapat seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukanlah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak merindukan, menginginkan, dan merasa bangga jika kita diberi kuasa?
tentu itu menjadi harapan, keinginan banyak orang untuk bisa mendapatkan kuasa itu. Sebab pada umumnya orang akan berpikir jika orang mendapatkan kuasa, dia akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan apa saja, termasuk menguasai orang lain, menguasai harta benda, dan sebagainya. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mungkin pengertian kuasa itu sendiri seringkali kita menafsirkan seperti pengertian pada umumnya. Memang kuasa itu adalah sebuah kemampuan, kewenangan yang diberikan oleh sebuah otoritas tertentu kepada seseorang untuk bisa melakukan sesuatu. Jadi kemampuan, kewenangan yang diberikan oleh sebuah otoritas tertentu kepada kita atau kepada seseorang untuk bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kewenangan itu. Nah, namun demikian jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang yang justru di dalam menerima kuasa itu justru menyalahgunakan kewenangan yang diberikan itu. Sehingga tidak mengherankan kalau kita lalu melihat ada banyak fakta orang yang lalu jatuh ketika dia diberikan kuasa kewenangan tertentu oleh sang otoritas itu. Nah, mari kita belajar bersama-sama dari perikop kita pada saat ini, yaitu dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39. Perikop ini tidak bisa dilepaskan dari perikop pada minggu sebelumnya. Di mana pada perikop sebelumnya, minggu kemarin kita bersama-sama belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para muridnya untuk melakukan tugas-tugas pelayanannya. Jadi Tuhan Yesus juga memberikan kuasa itu, memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Itu yang kita kemarin belajar tentu tentang bagaimana Tuhan Yesus dalam mengutus para muridnya itu sekaligus juga memberikan kuasa dan kewenangan kepada para muridnya. Nah, namun demikian jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya itu tidak serta-merta menjadikan para murid itu bisa melakukan apa saja tanpa hambatan sama sekali. Justru dalam perikop kita ini, Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada para muridnya bahwa mereka akan menghadapi penyesat-penyesat. Mereka menghadapi tua-tua Israel, orang-orang Farisi. Mereka akan diperhadapkan pada para penguasa. Mereka akan diperhadapkan pada para raja. Untuk apa? Mereka akan diadili untuk mempertanggungjawabkan kesaksian mereka tentang Yesus Kristus itu. Jadi sangat jelas di sini bahwa mereka akan menghadapi situasi-situasi yang sulit. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa
Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika menjadi sama seperti tuannya. Jadi para murid itu tidak akan menjadi sang guru itu, tidak akan menjadi Yesus Kristus itu, tetapi bahwa di dalam melakukan tugas pelayanannya itu mereka mengalami sama seperti yang dialami oleh Yesus. Nah, disinilah Tuhan Yesus mengatakan jangan takut terhadap mereka. Sebab segala sesuatu itu akan terbuka pada saatnya. Jadi ketika mereka menghadapi orang-orang yang menyiksa mereka, tetapi pada saatnya kebenaran itu, berita sukacita itu tidak akan bisa tertutupi oleh apapun. Sehingga diibaratkan itu seperti orang yang berbicara di atas genting. Artinya semua orang itu akan tahu akan berita kebenaran, sukacita, keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun mereka menghadapi tantangan, penderitaan, disesah, bahkan mereka mendapatkan siksaan yang luar biasa, tetapi Yesus meyakinkan mereka bahwa Allah memberikan pemeliharaan. Jadi kalau di awal Tuhan Yesus di dalam mengutus para muridnya itu memberikan kuasa, tidak hanya berhenti di situ, tetapi juga memberikan pemeliharaan. Di sini dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi burung pipit itu adalah burung yang dianggap tidak punya nilai. Sehingga meskipun 2 ekor itu ya hanya dihargai 1 duit saja. Namun demikian meskipun burung pipit itu tidak berharga, tetapi Allah memelihara burung pipit itu. Dan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus menguatkan para muridnya bukan hanya dengan kemampuan, dengan kuasa, tetapi juga dengan pemeliharaan. Sebab di mata Allah, anak-anak Tuhan sangat berharga dan disertai, dipelihara oleh Allah. Berikutnya, para murid Tuhan Yesus yang dalam pelayannya ke depan nanti akan menghadapi banyak siksaan dan penderitaan. Yesus memberikan jaminan siapapun yang bertekun dan bertahan dalam penugasan itu dan tidak menyangkali Yesus, maka Yesus di hadapan Sang Bapa tidak akan pernah menyangkal para muridnya, orang-orang percaya yang setia dalam panggilannya. Tapi sebaliknya yang tidak setia dan tidak bertahan itu akan disangkal juga oleh Yesus di depan Bapanya. Jadi pengakuan, jadi kuasa, pemeliharaan, dan pengakuan. Itu menjadi jaminan ketika para murid itu mampu menjalankan tugas panggilan bersaksi dan melayani. Dan
Yang terakhir, yang bisa kita lihat di dalam perikop kita ini adalah bahwa Yesus memberikan jaminan. Meskipun mereka mempertaruhkan nyawanya, mereka tidak kehilangan hidupnya. Sebab disitulah Tuhan memberikan kehidupan yang kekal, yang tidak akan terbatasi oleh maut apapun. Mengalami kehidupan kekal bersama dengan Allah dalam kerajaan surga. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita mengakhiri bulan kesaksian dan pelayanan di tahun 2020. Apa yang membedakan dengan pelaksanaan tahun yang lalu? Bulan kesaksian dan pelayanan di tahun 2019, mungkin pada waktu itu panjenengan melakukan semuanya itu dalam dinamika kesukacitaan. Situasi aman. Tetapi di tahun 2020 ini kita bersama-sama dipanggil untuk bersaksi dan melayani di tengah situasi yang sulit bagi kita. Di tengah keterbatasan kita. Tetapi panggilan untuk bersaksi dan melayani itu tetap diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun bulan kesaksian dan pelayanan 2020 berakhir dalam minggu ini, tetapi panggilan bagi anak-anak Tuhan untuk terus bersaksi dan menjadi pelayan Kristus itu menjadi panggilan seumur hidup kita. Apakah kita akan mundur? Tentu tidak. Karena dalam perikop kita ini kita kembali diyakinkan bahwa di dalam Tuhan memberikan tugas saksi dan pelayan Kristus itu, Dia memberikan kuasa itu kepada kita. Dia memberikan kepada kita kewenangan, kemampuan untuk bisa menjadi saksi dan pelayan Kristus. Jadi kita tidak dengan kekuatan kita sendiri. Tapi ada kekuatan dari Tuhan, roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menjadikan kita baik secara pribadi maupun dalam rangkaian sebagai bagian dari jemaat GKJW Tunjung Sekar ini. Diberikan roh Tuhan itu, kuasa Tuhan itu, kemampuan itu untuk bersaksi dan melayani. Mungkin kita akan sedikit berkeluh kesah. Tuhan, hidup kami itu sulit sekarang ini. Tapi yakinlah bahwa Tuhan memperhitungkan hidup kita lebih berharga daripada burung pipit. Bahwa Tuhan melihat hidup kita, meneliti hidup kita, digambarkan seperti rambut yang tidak akan ada yang tidak terhitung. Semua terhitung. Itu berarti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita itu tidak akan ada satu orang pun yang lolos dari pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itulah yang memberi kekuatan kepada kita untuk terus bangkit. Menata hidup kita menjadi saksi dan pelayan Kristus. Dan selanjutnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dengan kuasa dan pemeliharaan Tuhan itu menjadikan kita tetap sebagai anak-anak Tuhan yang bertahan, bertekun dalam tantangan apapun.
Jangan sampai kita menyangkal Dia. Tetapi mari kita mengakui Dia dalam semua pergumulan hidup kita, peluang-peluang hidup kita. Sehingga kelak Dia tidak akan menyangkal kita. Bahkan memberikan kehidupan kekal yang sempurna bersama-sama dengan Sang Bapa itu. Biarlah melalui kesaksian kita yang akan kita jalani dalam ritme hidup kita baik pribadi maupun jemaat ini menjadikan kita semakin bisa bersaksi dan melayankan kasih Tuhan pada semua orang sehingga mereka mengenal kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini, kita melaksanakan penutupan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Selama 1 bulan kita bersama-sama diajak bukan hanya sekedar memahami panggilan bersaksi dan melayani, tapi sekaligus kita melakukan sesuatu untuk menjadi saksi dan pelayan Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, majelis jemaat mengucapkan terima kasih pada seluruh warga jemaat yang telah berkenan untuk ambil bagian dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Kita boleh berbagi dengan sesama kita dalam keterbatasan kita. Semoga apapun yang kita lakukan itu menjadikan banyak orang semakin mengenal kasih Tuhan kita Yesus Kristus itu. Nah, untuk itu kami mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan melakukan penutupan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana kita mengamali
bulan kesaksian dan pelayanan ini di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, maka di penghujung bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 ini, kita akan menutup di dalam pengakuan iman kita, yaitu Allah Sang Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus. Bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 dinyatakan ditutup. Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 231 bait 1 sampai dengan 3. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa meskipun kami memiliki banyak keterbatasan, tetapi Tuhan memberikan kewenangan, pemeliharaan, janji hidup yang kekal, kepada kami untuk dapat terus menjalankan tugas bersaksi dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Biarlah firman-Mu menjadi nyata dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa, perkenankan saat ini kami juga menaikkan doa syafaat kami. Sebagaimana kami meyakini bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, maka kami juga menyerahkan kehidupan seluruh warga jemaat-Mu, GKJW Jemaat Tunjung Sekar. Di dalam mereka bekerja, di dalam mereka melakukan studi di jenjang masing-masing. Tuhan kiranya membukakan tingkap berkat, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka, tetapi Tuhan memeliharanya siang dan malam dalam perjuangan hidup mereka. Bahkan jika dalam situasi yang sulit saat ini, warga jemaat-Mu juga berupaya untuk boleh berusaha membuka usaha-usaha mereka. Berkati mereka Tuhan, singkirkan segala kuasa kegelapan, sehingga berkat Tuhan sajalah
yang menjadikan mereka boleh memulai usaha bahkan mengembangkan setiap usaha mereka masing-masing. Begitu juga pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk TK Sekar Indah sebagai sarana kami untuk bersaksi melalui bidang pendidikan. Tuhan kiranya juga memberkati. Biarlah keberadaan TK ini menjadi berkat bagi setiap anak-anak yang Tuhan percayakan untuk menerima proses pembelajaran di tengah-tengah TK Sekar Indah. Kami menyerahkan tahun ajaran baru 2020-2021, biar semakin banyak para siswa, anak-anak yang boleh merasakan pendidikan melalui TK Sekar Indah. Para guru, pengurus cabang, juga Tuhan berikan kebijaksanaan dalam mengembangkan pelayanan ini. Sehingga mereka pun juga boleh menjadi berkat bagi setiap anak didik yang mereka dampingi. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini telah bergulat untuk bisa mengatasi penyebaran COVID-19. Berita-berita yang kami dengar sungguh memprihatinkan bagi kami, khususnya yang berada di wilayah Jawa Timur. Ya Tuhan, berilah kebijaksanaan, kekuatan kepada para pemimpin kami di dalam menata semua kebijakan itu boleh sampai dirasakan dan dilakukan oleh warga masyarakat. Para dokter perawat yang berjuang untuk menyembuhkan para pasien, berikanlah imunitas tubuh yang baik. Berikanlah kebijaksanaan, sehingga mereka boleh melakukan tugas-tugasnya, bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi karena Tuhan melengkapi mereka dengan hikmat dan kekuatan. Kami berdoa Tuhan, untuk kehidupan seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi COVID-19, di mana kami akan bersama-sama memasuki masa transisi new normal. Ada banyak kebiasaan hidup lama yang tidak bisa ditinggalkan atau begitu sulit untuk ditinggalkan. Maka berilah kearifan bagi kami semua, supaya dengan sadar kami boleh mengubah perilaku hidup kami yang tidak baik, tidak bersih. Sehingga pada akhirnya kami boleh menjalani hidup di masa transisi new normal ini dengan baik. Sehingga penyebaran COVID-19 ini dapat terputuskan dengan kami membangun pola hidup yang baik. Kami juga berdoa untuk gerejamu, khususnya GKJW Jemaat Tunjung Sekar, yang pada saat ini berproses untuk mempersiapkan ibadah dalam new normal. Ada banyak hal yang harus kami siapkan Tuhan. Kami mohon Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah jemaat-Mu ini, memampukan setiap orang, baik itu pendeta, guru Injil, penatua diaken, badan-badan pembantu, pengurus-pengurus kelompok, bahkan juga seluruh warga jemaat-Mu, agar kami mampu menata jalannya ibadah new normal nanti dengan baik. Berilah berkat-Mu
supaya kami mampu menyediakan apapun yang menjadi persyaratan dari protokol kesehatan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, di dalam kami nantinya akan menyelenggarakan ibadah benar-benar. Ibadah itu terbebaskan dari virus corona. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga ibadah ini pun menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Jika saat ini kami masih harus dengan sabar menjalankan semua rutinitas ibadah di rumah, hadirlah Tuhan di setiap rumah. Berikanlah kuat kuasa pemeliharaan dari Tuhan untuk seluruh warga jemaat-Mu, sehingga mereka boleh menjalani kehidupannya dengan penuh kesetiaan, ketaatan, dan bertahan dalam setiap situasi apapun, bahkan boleh menjadi saksi dan pelayan-Mu. Bapa di dalam surga, dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang mengalami sakit, seperti yang dialami oleh Bapak Saturi, Ibu Katigalis, Bapak RM Purba, Bapak Ista Laksana, Bapak Sukmo Catur, Ibu Eling, Ibu Elisabeth Suhartono, Bapak Yasin Fadila, Bapak Sutarto, Bapak Pendeta Emeritus Mulyanto, Ibu Elisabeth Harsono, Bapak Ibu Setiarno, Bapak Thomas Wagirin, dan yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan kiranya melawat mereka satu persatu, memberikan kuat kuasa kesembuhan kekuatan kepada mereka. Kuatkanlah iman mereka, sehingga mereka tetap senantiasa ada dalam relasi bersandar pada kebesaran kasih Tuhan. Yang mengalami pergumulan yang berat, kiranya juga Tuhan bukakan hati mereka, Tuhan lengkapi dengan hikmat dan kekuatan iman, sehingga mereka boleh keluar dari pergumulan hidupnya karena pertolongan dari Tuhan sendiri. Kami bersyukur untuk sukacita yang dialami oleh saudara-saudara kami, baik yang berulang tahun atas kelahiran mereka ataupun perkawinan mereka. Tuhan kiranya memberkati untuk kehidupan mereka selanjutnya. Bapa di dalam surga, dalam 1 minggu ke depan kami akan bersama-sama merayakan hari raya persembahan yang pertama. Tuhan mampukan kami untuk boleh mempersembahkan yang terbaik, sebab Tuhan telah memberikan berkat yang terbaik dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita telah merasakan berkat dan kasih-Nya, baik itu berupa kesehatan, kebijaksanaan dalam menjalani hidup, kecukupan berkat, meskipun di tengah situasi yang sulit saat ini. Bahkan kita telah dimampukan untuk menjalani bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 dengan baik. Semua itu adalah berkat dari Tuhan Allah kepada kita. Firman Tuhan yang mendasari di dalam kita mengaturkan persembahan adalah dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita menyerahkan persembahan dengan diiringi kidung jemaat nomor 235, bait pertama dan 6. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu hati untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Jemaat, kami persilahkan untuk berdiri. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepada Engkau ya Bapa di surga. Oleh karena kasih setia dan berkat Tuhan senantiasa kami terima dan kami rasakan hingga saat ini. Bapa yang di surga, ungkapan syukur kami saat ini kami nyatakan dalam bentuk persembahan di dalam rangkaian ibadah minggu bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Kiranya Bapa berkenan menguduskan dan memberkati agar persembahan yang telah kami himpun dapat kami gunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Jemaat Tuhan Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tunjung Sekar. Bapa, saudara-saudara kami
yang telah Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya roh hikmat dari Allah senantiasa menuntun dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas semua yang telah kami alami. Kami mohon penyertaan Tuhan agar dalam hidup kami ke depan lebih setia kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, senantiasa setia melayani Tuhan Yesus. Mari kita memasuki kehidupan ini dengan kekuatan Roh Kudus untuk menjadi saksi dan melayani Tuhan bagi masyarakat di sekitar kita, dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 233, bait yang pertama. Turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mulah membakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, undurlah dari ibadah saat ini dan terimalah berkat dari Tuhan melalui hambanya. Allah Sang Bapa yang menjadi sumber kehidupan dan berkat, Yesus Kristus Sang Putra sumber kasih dan keselamatan, serta Roh Kudus sumber kekuatan dan hikmat, kiranya menyertai, memberkati kehidupan saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.